tidak akan berkomentar, tidak akan statement apapun soal Pilpres. Ini sudah diserahkan kepada teman-teman DPP. Mas, jadi kabarnya spesifiknya kenapa Mas? Karena kan justru jelang pendaftaran di KPU biasanya justru ramai untuk sosialisasi capres-cawapres, ini malah justru diam. Alasannya kenapa? Ya kenapa harus diam? Ya, itu karena kita nunggu waktu nanti pada saatnya. Pada saatnya, kalau temanten kalau sudah sampai hari H ya sudah. Karena ini menurut kami sudah cukup Gus Muhaimin untuk mensosialisasikan diri dan lain sebagainya. Nah ini tinggal teman-teman, ibaratnya kan tinggal ngurus ubur ambenya lah, kelengkapan pernikahannya itu sudah diurus oleh tim dari DPP ya, agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan. Mendekati masa-masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024, bursa pasangan calon presiden dan wakil presiden semakin cair, liar, dan terus memiliki ruang untuk berubah, khususnya komposisi koalisi partai. Bahkan, melihat dinamika politik yang berkembang, ada kemungkinan akan ada kejutan politik, yaitu kocok ulang koalisi dan munculnya nama bakal calon presiden yang baru di luar 3 nama yang selama ini sudah muncul, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pada posisi koalisi, semula ada 3 komposisi koalisi partai, yaitu Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP, antara Nasdem, PKS, dan Demokrat yang mengusung calon presiden Anies Baswedan. Kedua, Koalisi Indonesia Raya atau KIR, antara Gerindra dan PKB yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Ketiga, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, antara Golkar, PAN, dan P3 yang belum memiliki nama capres untuk diusung. Namun, koalisi KIB bubar dengan sendirinya setelah P3 mendeklarasikan diri bergabung dengan PDI Perjuangan. Kejutan politik yang ekstrim itu antara lain: pertama, di sisi komposisi koalisi, Partai Golkar dan PAN meskipun ditinggalkan P3 dalam koalisi KIB masih berpeluang untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri, karena kursi Golkar dan PAN masih memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapres, sehingga kemungkinan munculnya nama calon presiden baru, misalnya Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, dan sebagainya, atau kejutan lain. Kedua, peluang masuknya Golkar ke koalisi KIR, sehingga komposisi koalisi berubah menjadi Gerindra, PKB, dan Golkar. Jika komposisi koalisi KIR berubah, sangat mungkin Muhaimin Iskandar akan tergeser dari bursa calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Posisi Muhaimin sebagai calon wakil presiden digantikan Erlangga Hartarto. Peluang ini sangat mungkin terjadi mengingat elektabilitas Erlangga Hartarto seimbang dengan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dilihat dari sisi jumlah kursi di DPR RI, Golkar lebih banyak dibanding PKB, sehingga Erlangga bisa dinilai lebih banyak mendampingi Prabowo Subianto dibanding Muhaimin Iskandar. Selain itu, posisi komunikasi politik PKB di bawah Muhaimin Iskandar yang kurang harmonis dengan PBNU dinilai akan menyulitkan PKB untuk meraih dukungan dari massa NU, meskipun PKB merupakan partai yang didirikan oleh para tokoh NU. Jika skema perubahan ekstrim koalisi partai politik ini terjadi, maka ada kemungkinan Muhaimin Iskandar akan menjadi gelandangan politik, tidak memiliki daya tawar yang signifikan untuk menjadi calon wakil presiden.
Apalagi di internal PKB sendiri, Muhaimin Iskandar sudah dilarang berbicara soal calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, kemungkinan PAN akan bergabung dengan koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan. Situasi perubahan arah dukungan capres dari PAN ini sangat terbuka untuk terjadi, mengingat masa pemilih PAN di kalangan bawah mayoritas menginginkan PAN mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kecenderungan arah dukungan DPP PAN atau Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden banyak ditolak di tingkat bawah atau pemilih PAN. Jika Zulkifli Hasan ngotot mendukung Ganjar, sangat mungkin suara pemilih kultural PAN akan meninggalkan PAN dan lebih memilih Partai Umat. Jika ini terjadi, maka akan menjadi presiden buruk bagi PAN, karena sangat mungkin suara PAN pada pemilu 2024 mendatang akan turun tajam. Mungkinkah perubahan koalisi politik secara ekstrim khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden benar-benar akan terjadi? Mungkinkah Muhaimin Iskandar akan benar-benar menjadi gelandangan politik? Kita tunggu dinamika politik selanjutnya.